di Bengkulu ini. Untuk itu saya pikir suatu kehormatan bagi kita. Hidup petani! Hidup! Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya agak lama berpidato, karena untuk menentukan hari datang ke sini pun sudah begitu lama. Jadi kalau hanya saya berpidato 5 menit rasanya tidak adil bagi saya dan juga bagi bapak-bapak sekalian. Betul! Dan ibu sekalian. Serikat Petani Indonesia yang akan kita deklarasikan nanti di sini, ini benar-benar adalah organisasi petani, organisasi rakyat, orang-orang seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Isinya bukanlah orang-orang mantan pejabat ataupun pengusaha dan sebagainya, tapi adalah orang-orang petani kecil, orang-orang yang hampir tergusur, orang-orang yang hampir hilang tanahnya. Itulah yang bergabung di FPI. Kita deklarasikan 14 tahun yang lalu, tepatnya ya tahun ini, kalau kita peringati sudah 15 tahun nanti, yaitu 8 Juli tahun 1998. Tepatnya setelah 2 bulan ya berakhirnya Orde Baru, masuknya Orde Reformasi. Jadi kita petani dari seluruh Indonesia, petani yang pernah tanahnya tergusur, itu berkumpul mendirikan Serikat Petani Indonesia. Tekadnya adalah satu, agar dilaksanakan pembaruan agraria di Indonesia. Yang kedua adalah agar ditegakkannya kedaulatan pangan di negeri kita ini. Dan tentunya semuanya itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Izinkan saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pembaruan agraria. Pembaruan agraria itu adalah menata kembali hubungan antara manusia dengan tanahnya, supaya tidak ada lagi terjadi penghisapan, penindasan, ya, akibat dari pengelolaan terhadap alam kita ini. Apa yang disebut dengan penindasan penghisapan adalah adanya orang yang bekerja di satu tanah pertanian, tetapi dia bukan menjadi pemilik tanah pertanian tersebut. Adanya orang yang bekerja di tanah pertanian, tapi dia lapor dari tanah pertanian itu. Itulah yang disebut dengan ketidakadilan agraria. Pembaruan agraria adalah, tujuannya adalah agar petani menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Betul! Agar petani menjadi pemilik terhadap tanah yang ada di bumi Nusantara ini. Tanah tidak untuk orang asing. Tanah tidak untuk orang yang duduk ongkang-ongkang. Tetapi tanah untuk orang yang menggarap di atas tanahnya itu sendiri. Inilah tujuan mulia dari kita. Sesuai dengan cita-cita dari proklamasi Republik Indonesia ini pada tahun 1945 Agustus, ya, tanggal 17 itu. Dan semangat dari proklamasi itu dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mana disebutkan bumi dan air dan seluruh kekayaan yang ada di negeri kita ini, ya, digunakan oleh negara dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia ini. Jadi bukan untuk bangsa lain ataupun orang lain. Itulah kita mengapa kita waktu itu perlu merdeka dari pemerintah Belanda, supaya rakyat menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Nah, untuk melengkapi Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Presiden Soekarno waktu itu menyatakan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 ini adalah proklamasi kedua kemerdekaan Indonesia setelah
proklamasi tahun 45. Karena sejatinya adalah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu adalah mengakhiri 100% penjajahan Belanda di bumi pertiwi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga para pemerintah yang ada di sini, dan juga pimpinan negara yang ada di sini. Apa isi dari Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu? Karena kita berkumpul di sini, anggaplah ini sebagai pendidikan masa, pendidikan bersama kita. Supaya kita jangan ragu hidup di bumi pertiwi, bumi yang kita cintai ini. Isi dari Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu, yang paling utama adalah dinyatakan, satu, tanah untuk penggarap, tanah untuk petani. Jadi bukan untuk yang tidak petani. Yang kedua, hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki tanah di negeri kita ini. Jadi tidak boleh orang Taiwan, orang dari negeri Cina sana, dari Belanda sana, tidak boleh lagi. Karena itu, sejak tahun 60 perusahaan Belanda itu hengkang dari negeri kita ini. Yang ketiga, tidak boleh menguasai tanah itu berlebihan. Ya, jadi tidak boleh ada kita nanti anggota FPI ini menguasai sampai ratusan hektar, tidak boleh. Tapi kuasailah tanah yang memang bisa diurus oleh tangan petani itu sendiri dan keluarga petaninya. Jadi ini tergantung dari peraturan daerah. Mungkin di Bengkulu ini kita masih boleh lah sampai punya 25 hektar. Tapi kalau di Jawa sudah tidak boleh lagi karena penduduknya padat. Tapi juga artinya tidak boleh orang yang tidak punya tanah. Jadi tidak boleh. Misalnya hanya punya tanah setengah hektar itu tidak boleh. Di Bengkulu ini tidak boleh orang hanya punya setengah hektar. Karena dari tanah setengah hektar, siapa yang bisa hidup? Tidak bisa. Apalagi tangan tenon. Tidak mungkin tanam tenon di tanah setengah hektar. Jadi itu artinya, rakyat di Bengkulu ini harus punya tanah 25 hektar, 5 hektar minimumnya. Ya, harus ditanami tanaman untuk makanan. Kalau tidak, nanti kita ini juga akan menjadi rakyat sengsara. Tanam sengon beli beras, tanam sengon beli cabai, tanam sengon untuk beli yang macam-macam, itu tidak akan mungkin. Suatu hari ada sengon murah, makan sengon itu, bisa. Seperti yang sekarang, kita disuruh tanam kelapa sawit. Kelapa sawitnya murah, harga Rp400, makan kelapa sawit itu. Ya, jadi kita rakyat tani ini harus punya tanah. Ya, yang harus dibagi-bagi untuk tanaman makanan dan juga untuk tanaman, katakanlah untuk mendapat uang. Jadi tanaman untuk mendapat uang itu banyak. Bisa tanam karet, tanam buah-buahan, termasuk tanam sengon yang dianjurkan oleh Bapak Bupati tadi. Tapi jangan tanam sengon semua. 3 poin. Poin keempat, dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 disebutkan yang bisa mengelola tanah di negeri Indonesia ini petani dan badan usahanya adalah koperasi. Bukan perusahaan-perusahaan seperti HGU tersebut. Kalaupun ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, HGU itu bersifat sementara dan itu hanya dikuasai oleh negara. PTPN itu boleh. Karena itu uangnya jatuh ke negara, bukan ke kantong-kantong pribadi orang per individu. Nah, jadi kita FPI ini harus kembangkan koperasi, tapi koperasi benar-benaran, bukan koperasi palsu-palsuan. Nah, karena banyak sekarang dibilang namanya koperasi, tapi bukan koperasi yang sungguh-sungguh.
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 juga disebutkan organisasi petani harus kuat. Itulah mengapa kita harus deklarasikan hari ini di Bengkulu ini. Kalau organisasi tadi tidak kuat, walaupun telah disebutkan kita punya hak tanah, punya hak untuk membangun koperasi, kalau organisasi tadi kita kuat, suatu hal yang mustahil itu bisa kita bangun dan kita pertahankan. Kalau kita tidak punya organisasi yang kuat, mustahil kita bisa menghempang kekuatan-kekuatan asing dari luar negeri sana yang mau mengeruk kekayaan kita yang ada di bumi pertiwi. Selanjutnya, isi dari Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu adalah bumi pertiwi kita ini harus kita lestarikan, jangan dirusak. Karena itu harus menjadi tekad seluruh anggota SPI, jangan merusak alam ini, jangan merusak hutan yang ada di negeri kita ini. Tapi jangan pula gara-gara atas nama hutan kita tidak bisa makan. Nah, itulah sebabnya Serikat Petani Indonesia terus berdialog dengan Kementerian Kehutanan agar tanaman-tanaman seperti kopi ini dimasukkan dalam kategori melestarikan alam, bukan tanaman merusak hutan. Kita sudah berhasil memperjuangkan tanaman seperti karet, itu tanaman yang melestarikan alam. Tanaman pala. Nah, sekarang sedang kita perjuangkan tanaman kopi ini juga menjadi tanaman yang melestarikan alam. Saya sebagai Ketua Umum Gerakan Petani Internasional yang punya anggota 170 organisasi di 70 negara. Di Meksiko sudah ada berhasil kita buat dan kita pertahankan di meja perundingan PBB bahwasanya tanaman kopi ini adalah tanaman yang termasuk melestarikan alam. Karena itu kita perlu kembangkan model-model tanaman kopi yang betul-betul melestarikan alam, tidak merusak alam kita ini. Karena kalau alam kita ini rusak, yang susah kita ini juga. Boleh saja kita nanti yang di Bangka Hulu ini, di Bengkulu ini senang. Tapi saudara kita yang ada di hilir, di Bangka Hilir sana, ya Sumatera Selatan, itu kebanjiran. Kita SPI harus solider. Karena kalau sengsara nanti di Sumatera Selatan, itu anggota SPI juga. Itu petani juga. Itu rakyat Indonesia juga. Nah, karena itu ya ada permintaan dari panitia sini untuk mengundang Menteri Kehutanan. Saya bilang kalau perkara urusan Menteri Kehutanan, dia itu siap untuk kita undang di acara kita ini. Hanya saja karena kita perlu menyatukan dulu petani-petani kita di sini. Ya, perlu merapikan organisasi kita dulu. Sehingga kelak nanti suatu hari mungkin tak berapa bulan lagi bisa kita undang dia untuk hadir di sini dan tentunya dengan masa SPI yang lebih banyak lagi. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara akan siap untuk menghadirkan teman-teman kita lebih banyak lagi? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu siap, saya juga akan menyiapkan ya para petinggi yang ada di Jakarta untuk bersama-sama memperjuangkan tanah kita ini agar menjadi tanah yang memang bisa untuk menyelamatkan alam dan juga menyelamatkan kita petani dan anak-anak petani. Kita tidak menginginkan anak-anak kita ini ya menjadi orang-orang yang kelaparan, menjadi orang yang kurang gizi. Kita tidak mau juga menginginkan dan mengharamkan, saya pikir, membiarkan dia merantau ke luar negeri sana, ya, menjadi pembantu rumah tangga, ya, di luar negeri sana. Saya sudah saksikan, ya, anak-anak petani di Hong Kong
di Arab Saudi dan berbagai negara. Namanya saja mereka itu bekerja di luar negeri, tapi sesungguhnya bukanlah bekerja dengan harkat martabat manusia yang sebenarnya. Karena itu SPI bertekad mencegah jangan lagi anak-anak petani ini menjadi buruh keluar negeri sana. Kalau keluar negeri, ya berdharma wisata ataupun menjadi tenaga ahli. Karena memang kita harus bepergian ke luar negeri, tapi janganlah menjadi kuli, menjadi buruh yang tidak punya harga diri. Itu harus menjadi tekad kita. Harus menjadi tekad kita bersama. Dan Serikat Petani Indonesia bersama dengan La Piagam Messina di internasional baru saja melakukan pertemuan dengan para buruh migran sedunia di Filipina.